Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen tim penguji PPG dalam jabatan tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Gusti Marlia SPD, LPTK dari Universitas Lampung dengan NIM 241306188578 Prodi PGSD. Di sini saya akan melaksanakan tugas saya UKIN atau uji kinerja dengan pembelajaran PKN, materi hak dan kewajiban yang saya akan laksanakan di kelas 5 SD Negeri 4 Simelu Barat, Kabupaten Simelu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Pergi ke pasar membeli sayur. Jangan lupa membeli baju. Wahai anak ibu yang tampan dan cantik. Apa kabarnya pagi ini kalian? Iya, bagus ya. Ada sarapan pagi dari rumah? Ada disalam kedua orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah? Iya, bagus. Ada melaksanakan piket pagi? Iya, bagus. Sebelum berangkat ke sekolah itu kita harus sarapan dulu ya. Gunanya untuk apa? Iya, biar kita merasa enak ataupun merasa senang menerima pembelajaran. Ya, kalau perut kita lapar, kita tidak senang belajar. Kemudian kedua orang tua kita itu harus kita salam. Sebelum sekolah itu, berangkat ke sekolah itu kita harus berpamitan kepada kedua orang tua kita. Baiklah anak ibu semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan kegiatan berdoa. Ayo ketua kelas silakan memimpin doanya. Kelas 5. Siap. Oke teman-teman, kita berdoa dulu. Oke. Perhatikan seluruhnya. Syabab. Maghrib bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah anak ibu semua. Sebelum Ibu memberikan materi pembelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan kita kali ini, Ibu mau memberikan sesuatu ataupun tata tertib di kelas kita sebagai tata tertib di kelas kita. Yang pertama sekali, di waktu berlangsungnya belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar, tidak ada yang keluar masuk ya. Kalau misalnya ada yang mau ke kamar mandi, ada sesuatu penting yang diambil, harus minta izin dulu ya. Kemudian tidak ada yang makan, minum, atau makan jajan di dalam ruangan ya. Paham ya?
Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Baiklah, hadir semua hari ini? Ya, kalau ada yang nggak hadir nampaknya satu ya. Kenapa nggak hadir? Oh, lagi menyunat. Nah, kita doakan cepat sembuh ya. Ya. Baik. Afwatul Cahya, Ahmad Hambali. Ada? Iya. Ahmad Hanafi. Akila Nesa. Yang lain hadir semua selain Nur Faris? Iya, bagus. Nampaknya anak ibu rajin semua ya. Kalau nggak ada halangannya, tetap sekolah ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, coba anak ibu berdiri semua, kita melakukan lagu nasional. Berdiri ya. Udah, silakan. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, hari bom rebut kembali. Oke. Ya, silakan duduk kembali ya. Iya. Ayo kita laksanakan IC breaking pagi dengan tema mengenal nama teman yang ada di sebelahku ya. Ayo 1, 2, 3. Mengenal teman. Konsentrasi dimulai. Akil. Ya. Terus. Ya, terus. Madan. Ya, terus. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Hambali. Pelsi. Ya. Ibu, iya ya, berhasil kita ya. Jadi, ini namanya IC breaking, mengenal nama teman yang ada di sebelah kita ya. Sudah fresh kira-kira kepalanya? Iya, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Iya, bagus. Masih ingatkah kalian materi kita pada minggu lalu? Masih. Ya, siapa yang ingat? Iya. Apa pembelajaran kita minggu lalu? Iya, tentang tolong menolong. Ya, tepuk tangan dulu. Berarti masih ingat ya pembelajaran kita. Perhatikan ke depan dulu. Kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke ya, jadi kalau siap, coba diperhatikan ke depan sambil menyimak buku yang ada di dalam buku gambarnya. Coba diperhatikan ke depan. Semua perhatikan kemari ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar ya. Ibu menyiapkan gambar ini untuk cara Ibu menyampaikan ke kamu supaya kamu bisa paham, bisa lebih menyimak, supaya bisa memahami pembelajaran kita ya. Di sini ada gambar 1. Gambar 1 ini melambangkan bahwa kegiatan membersihkan di dalam ruangan kelas. Seperti yang sudah kamu simak di dalam buku ada? Ada kelompok 1? Nah, mana suaranya? Nah, ada, jangan ngantuk-ngantuk ya. Kemudian di gambar nomor 2, kegiatan membersihkan di lingkungan sekolah.
Kemudian nomor 3, kegiatan bergotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Di sini semua berkaitan dengan materi kita ya. Ada hak dan ada kewajiban. Disimak dulu. Jadi coba anak ibu siapa yang mau menyimak gambar ke depan? Silakan. Yang kamu lihat di nomor 1 sampai dengan nomor 6, apa yang mereka laksanakan? Dalam kelas. Ya, ditunjuk, nggak apa-apa. Ya, ya, ya. Kemudian? Kegiatan membersihkan di lingkungan sekolah. Ya. Sampah sekolah. Kegiatan bergotong royong di lingkungan masyarakat. Ya. Yang memungut sampah di masyarakat. Sudah? Nah, kalau sudah tepuk tangan untuk Belsi. Sudah mau dia menyimak ke depan ya dengan tidak dipaksa-paksa. Ada silakan duduk. Siapa yang mau nilai 100? Ah, Ibu lihat semua mau pinter ya. Tepuk tangan dulu, ada semangatnya. Iya. Baiklah. Coba diperhatikan ke depan. Ibu. Jadi sekarang coba Ibu jelaskan, kamu perhatikan makna dari gambar ini. Gambar nomor 1 melambangkan kira-kira kewajiban apa hak? Iya, tepuk tangan. Melambangkan kewajiban. Kenapa Ibu bilang melambangkan kewajiban? Karena mereka sedang melaksanakan pekerjaan membersihkan di dalam ruangan kelas. Pernah kalian lakukan? Iya, bagus. Ibu rasa setiap pagi itu piket kelas selalu kita laksanakan ya. Alhamdulillah ya. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah kegiatan sedang membersihkan lingkungan sekolah. Sekarang Ibu tanya dulu. Bentuk lingkungan sekolah itu seperti apa? Lingkungan sekolah seperti apa contohnya? Iya, bagus. Tepuk tangan tuh Akil. Bagus sekali Akil. Jadi namanya lingkungan sekolah itu di luar lingkungan sekolah. Pernah membersihkan lingkungan sekolah? Nah, seperti apa contohnya? Iya, bagus. Memungut sampah atau mengutip sampah setelah kita senam pagi itu biasanya kita disuruh memungut sampah atau dengan kesadaran kita sendiri kita ambil sampah, kita buang ke tempat sampah. Kemudian Ibu lanjut ke nomor 3. Kegiatan bergotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, jadi kita sebagai siswa, kewajiban kita tidak cukup hanya di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, akan tetapi kita juga harus perhatian atau harus juga berkolaborasi dengan masyarakat ya. Harus kita menolong orang tua kita bergotong royong di luar lingkungan sekolah. Misalnya apa? Seperti apa misalnya? Madan? Seperti apa contohnya bergotong royong di lingkungan masyarakat? Siapa yang tahu? Seperti kita mengutip sampah di jalanan, terus kita buang ke tempat sampah itu kita sudah melaksanakan gotong royong di lingkungan masyarakat. Siap, tepuk tangan dulu. Ya, siapa yang tahu contoh bergotong royong di lingkungan masyarakat? Jangan seperti itu duduknya, belajar itu yang rajin ya. Ya. Iya, membuang sampah ataupun membersihkan di lingkungan masjid. Tepuk tangan untuk Daus. Iya, itu sudah termasuk bergotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian Ibu lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 ini apa yang kalian lihat di dalam gambar? Apa yang kalian lihat? Ya, ruang kelas menjadi bersih dan nyaman. Kenapa bisa bersih dan nyaman kelas kita?
Karena kita sudah melaksanakan membersihkan ke kelas. Nah, kemudian nomor 5, apa yang kalian lihat? Iya, apa yang Ibu tulis ini? Lingkungan sekolah bersih dan indah. Ya, kira-kira lingkungan kita bersih dan indah nggak? Kenapa bisa bersih dan indah? Karena kita sudah melaksanakan kewajiban membuang sampah atau bergotong royong ya. Ya, dengan kita bergotong royong membersihkan halaman kita bisa menjadi bersih dan indah. Kalau halaman kita bersih dan indah, kita enak bermain, lingkungannya sehat, kita bisa menghirup udara yang sehat, sehingga kita bisa hidup sehat. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini lingkungan masyarakat bersih dan indah. Berarti sama juga tadi lingkungan sekolah bersih, kalau ini lingkungan masyarakat. Contohnya lingkungan masyarakat misalnya di jalanan, tidak ada sampah ya. Apa yang terjadi? Kita bisa bersepeda dengan enak, nggak ada duri, nggak ada sampah kalau kita sudah membersihkan lingkungan masyarakat. Tapi kalau kita siap makan jajan, kita buang sembarangan, itu namanya kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan, wajib laksanakan sebelum mendapatkan hak. Sedangkan hak sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Bisa diulang kira-kira? Coba Ibu tanyakan ya. Siapa yang tahu apa makna dari kewajiban? Ya, tepuk tangan untuk Madan. Ya, silakan Madan. Iya, bagus, jawaban yang paling tepat ya. Ibu kalau kalian semangat belajar, Ibu juga semangat memberikan pembelajaran. Jadi belajar itu harus penuh dengan semangat. Jangan kita ngantuk-ngantuk ya. Makanya sebelum sekolah itu harus mandi dulu atau sarapan dulu. Baiklah, sejauh ini Ibu sudah menjelaskan materi kita tentang hak dan kewajiban. Kira-kira sudah bisa dipahami? Kelompok 1? Mana suaranya? Kelompok 1? Sudah. Iya, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Iya, bagus, berarti sudah ya. Kalau sudah, ada yang bertanya tentang pembelajaran kita ini? Ya, Daus. Silakan bertanya. Ya. Iya, tepuk tangan untuk Daus. Jadi, pertanyaan Daus bagus sekali ya. Bagaimana kalau ada salah satu teman kita ada yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya membersihkan di dalam kelas? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Felsi. Iya, bagus untuk Felsi. Jadi jawabannya adalah kalau teman kita masih nggak mau bergotong royong di kelas ataupun bersihkan kelas, harus kita ajak dengan baik-baik. Jadi kalau misalnya dia tetap tidak mau, ada yang tempat kita mengadu, misalnya wali kelasnya atau guru-guru yang lain ya. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun kriminal, kita pukul atau kita berantem, itu tidak boleh ya. Iya, bagus. Melengkapinya lagi, di sini Ibu sudah menyiapkan video tentang pembelajaran kita pada kali ini. Tolong disimak ya. Ya, fokus ke depan untuk menyimaknya. Kepada diri sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh Ya. Mari kita perhatikan contoh bentuk tanggung jawab dan pelaksanaannya di sekolah berikut ini. Simak Akil. Bentuk tanggung jawab kebersihan sekolah. Digeser bangkunya boleh digeser.
membersihkan kelas, Sambil menyimak ya. membuang sampah di tempatnya. Bentuk tanggung jawab ketertiban sekolah. Contoh pelaksanaannya, datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar dengan tenang, memakai seragam sekolah. Bentuk tanggung jawab keamanan sekolah. Contoh pelaksanaannya, menaati aturan sekolah, waspada terhadap orang yang mencurigakan yang masuk ke lingkungan sekolah. Berarti, coba disebutkan tanggung jawab kita di sekolah ini. 1, datang tepat waktu. Kemudian 2, mentaati aturan sekolah yang berlaku di sekolah. Kemudian menghargai Dewan Guru beserta kepala sekolahnya dan staf-stafnya ya. Kemudian saling menghargai sesama teman. Apalagi? Tidak boleh saling mengejek. Itu kewajiban kita. Sedangkan hak kita adalah kita berhak mendapatkan fasilitas seperti bangku, meja, apalagi. Kemudian kita berhak mendapatkan nilai yang baik kalau rajin belajar. Nah, kemudian apalagi hak kita? Mendapatkan kasih sayang dari guru kalau di sekolah ya. Kemudian dan lain sebagainya. Tugas kelas atau LKPD, silakan ya dibuat kelompoknya seperti kelompok kita minggu lalu. Dibuat kelompoknya silakan. Kelompok anggur. Kelompok manggis. Semangat. Kelompok manggis. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Udah, silakan diisi LKPD yang Ibu berikan sesuai dengan soal yang sudah ada ya. Nanti kalau sudah siap, kita presentasikan ke depan per kelompok. Ya, kalau sudah siap, kelompok mana dulu yang mau mempresentasikannya ke depan? Iya. Biar Ibu tunjuk ya, kelompok anggur dulu. Yang mana kelompok anggur ini kan? Dan silakan mempresentasikan pembelajarannya atau pemahamannya pada pembelajaran kali ini. Ya. Tunggu bergiliran ya. Silakan ketua kelompoknya menyebutkan nama-nama anggota kelompoknya dan jawabannya ya. Ya, silakan. Dan yang lain menyimak, mendengarkan dulu, jangan rebut. Taati tata tertib yang berlaku di sekolah. 2. Jaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Menghormati kepala sekolah, guru beserta murid-muridnya. 4. Mengikuti semua kegiatan belajar mengajar. 5. Menjaga nama baik sekolah. Kewajiban adalah suatu yang wajib kita laksanakan sebelum mendapatkan hak. Iya. Hak adalah suatu yang harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok anggur ya. Silakan duduk kembali. Kemudian silakan kelompok mangga ke depan. Nama kelompok mangga. Ya. Berikan 5 contoh kewajiban di lingkungan sekolah. 1. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Menghormati kepala sekolah, guru beserta stafnya. Ya. 4. Mengikuti semua kegiatan belajar mengajar. Ya. 5. Menjaga nama baik sekolah. Ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan sebelum mendapatkan hak. Ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Dan silakan kelompok 3 mempresentasikan pembelajarannya atau pemahamannya. Ya, silakan. Jangan lupa salam ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jaga kebersihan lingkungan sekolah. Menghormati kepala sekolah, guru, Ya. serta staffnya. Ya. Ikuti semua kegiatan belajar mengajar. Ya. 5. Jaga nama baik sekolah. Ya. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kewajiban adalah Kewajiban adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati hak orang lain. iya, tepuk tangan untuk pemahaman kelompok 3 kali ini. Dah silakan duduk kembali. Baiklah, Nah Ibu semua. Sekarang Ibu harus menilai atau mempresentasikan hasil kinerja kalian untuk pembelajaran kita kali ini yang layak mendapatkan prestasi atau pemahaman yang paling bagus. Kelompok anggur. Tepuk tangan ke kelompok anggur. Kemudian yang 2 adalah kelompok mangga. Iya, kemudian kelompok manggis. Iya. Mana semangatnya? Kelompok manggis. Iya, bagus. Ini artinya kita semua sudah paham ya, tapi masih kurang rapi tulisannya, kurang tepat jawabannya. Baiklah, Nah Ibu semua. Barangkali pembahasan materi pada pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Akan tetapi sebelumnya Ibu kesimpulkan dulu pembelajaran kita. Ibu kasih kesimpulannya dulu. Sebelumnya tepuk semangat dulu biar semangat kembali. Tepuk semangat. Hu. Aha. Aha, aha. Yes, yes. Ya, tepuk tangan ya. Jadi intinya atau maknanya pembelajaran kita pada kali ini adalah kewajiban adalah kita dapatkan, wajib kita laksanakan sebelum mendapatkan hak. Sedangkan hak sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Baiklah, Nah Ibu semua, barangkali pertemuan kita ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Pembelajaran ya, jangan pantun tentang cinta-cinta ya. Dah silakan. Buah mangga, buah jambu. Cakep. Buah jambu. Iya, bagus. Luas terus wawasanmu. Iya. Jangan belajar dan belajar. Iya, bagus sekali pantunnya. Sudah bisa disusun bukunya, masukkan ke dalam tas ya. Pertemuan kita kali ini kita akhiri di sini. Saran Ibu, jangan lupa belajar di rumah ya. Kalau ada PR dikerjakan dan diulang pembelajaran kita hari ini untuk pertemuan kita selanjutnya. Ulang. Dapat ilmu, siur kemas. Ya. Let's go. Ya, silakan ketua kelas memimpin doanya untuk kita pulang ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Amin. Ya, sudah silakan keluar. Nanti apa dulu ya? Minum dulu teh. Biar dimatikan dulu videonya. Sudah. Ya, sudah boleh keluar ya.